Engkaulah pencipta langit dan bumi. Kami percaya dalam nama-Mu. Bersama-Mu ku tak gentar. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yesus berkuasa. Engkau Yesus berkuasa. Hanya rencana-Mu yang terindah. Engkau Yesus kekuatanku. Karena kasih-Mu yang ku dambakan. Engkau menjelma jadi manusia, bukti kasih teragung. Engkau sang putra yang dijanjikan, penyelamat dunia yang percaya dalam nama-Mu. Dia mati, Dia bangkit dan menangkan kita. Dia layak terima puji, sembah dan hormat. Ku percaya Engkau Tuhan yang bangkit dan menangkanku. Ku puji, ku sembah, ku nyanyi haleluya. Ku percaya Engkau Tuhan yang bangkit dan menangkanku. Ku puji, ku sembah, ku nyanyi haleluya. Ku percaya Engkau Tuhan yang bangkit
Shalom dan selamat datang ke Breakthrough Worship Community Church Online Sunday Celebration. Jadi kami sangat-sangat mengalu-alukan kedatangan Anda pada hari ini di dalam kebaktian online kita. Jadi apapun platform yang Anda gunakan pada saat ini, mari kita sama-sama menggunakan chatbox ataupun ruangan komen yang ada untuk kita saling memberkati seperti haleluya, puji Tuhan, amin, atau apa sekalipun yang Anda rasa diberkati. So, sebelum kita memulakan ibadah online kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mau berdoa. Saya pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami di syurga yang kami kenal daripada Tuhan kami Yesus Kristus Bapa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Engkau ya Tuhan dalam sepanjang hidup kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih buat nafas yang baru, kekuatan yang baru, dan semangat yang baru Engkau berikan pada pagi hari ini buat setiap kami ya Tuhan. Tuhan, sekali lagi pada saat ini kami mau datang di hadirat Engkau, di hadapan Engkau, ingin mau memuji dan menyembah Engkau, meninggikan nama Engkau ya Bapa. Tuhan, terus pimpin kami sepanjang ibadah ini ya Tuhan, supaya Tuhan kami dapat beribadah dengan baik ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk koneksi internet yang kami gunakan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya itu berjalan dengan lancar ya Tuhan, supaya kami dapat menikmati ibadah dan menikmati hadirat Tuhan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, pimpin kami semua. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami mungkin kami berkumpul di tempat kami beribadah di tempat masing-masing ya Tuhan, tapi kami bertemu di dalam online saja ya Tuhan. Tetap berkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Jadi pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil daripada Yeremia 29 ayat 11 hingga 12. Mari kita sama-sama baca Yeremia 29 ayat 11 hingga 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Jadi Anda siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Jadi mari sama-sama kita mau bersukacita dan jom worship Tuhan. Shalom Church, mari kita declare pada pagi hari ini ada kemenangan, ada kekuatan, ada pengharapan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Here we go. 1, 2, let's go. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Yes. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku.
sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Come on. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Selama-lamanya. Jesus. Come on, we declare one more time. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. All the glory, all the praise to you, Lord. Lord Jesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bila kami reflect to be the doers of your words, kami mau menyerahkan hidup kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Come on. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Mohon dengan segenap hatimu katakan, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru
dan di seluruh kehidupan kami Bapa. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan kasih-Mu ya Bapa. Because you are so precious to us. You are so meaningful to us, Lord. Hallelujah. Come on, sing this one. All my life I will live up your praises till the end of the ages. I will sing of your love. Your love won't stop. Oh, it runs like a river. You have so freely given every piece of your heart. Come on. All my life I will live up your praises till the end of the ages. I will sing of your love. Your love won't stop. Oh, it runs like a river. You have so freely given every piece of your heart. Oh, His name is Jesus, mighty Redeemer, my hope and my strength. Come on. Oh, I will never forget Him from beginning to end. He is all that I want. You all that I want. You all that I need. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Forever is your glory. Forever is your praise. And forever, Lord, you will reign over us. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, Rabashirada. Kirababashirada. Shalom semua, sekarang tiba masanya untuk kita masuk dalam ruangan tithes and offering. Jadi sebelum itu, saya ajak kita semua untuk sama-sama renungkan ayat yang diambil daripada Lukas 6 ayat 38. Mari kita sama-sama bacakan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Haleluya. Jadi memberi bukanlah hal yang mudah dilakukan, tetapi hal memberi itu perlukan suatu keikhlasan dan juga kerelaan yang lahir daripada hati kita sendiri. Tapi saya percaya apabila kita setia dalam memberi, akan ada hal-hal yang luar biasa yang kita akan dapat terima. Kita dapat lihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Di sini kita belajar bukan tentang situasi give to get, tapi semua itu terjadi karena kita setia dalam melakukan bahagian kita. Amin. Tuhan itu sudah mempercayakan kita dan Tuhan tahu hati kita dan betapa setianya kita. Itulah Tuhan bless you more sebab God can trust you. Jadi mari sebelum kita memberi, saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Syukur Bapa, mempunyai Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami, yang selalu mengasihi kami Tuhan, yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Bahkan setiap hari Bapa, Engkau menyertai Tuhan, Engkau memimpin kami Tuhan. Nah sekarang Bapa Tuhan, kami mau memberi yang terbaik Tuhan kepada Engkau Tuhan. Saya berdoa Tuhan, tidak kira berapa juga jumlah yang kami beri Tuhan, biarlah itu semua Tuhan lahir daripada hati kami Tuhan, ikhlas daripada hati kami Bapa Tuhan, karena Engkau Bapa yang tidak melihat berapa juga jumlah yang kami beri Tuhan, tapi Engkau melihat hati kami Bapa. Dan saya juga berdoa Bapa, biarlah Tuhan dalam pemberian kami ini Tuhan, ini adalah sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, dan juga ekspresi penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau bantu Bapa Tuhan, tim keuangan Tuhan yang akan urus keuangan ini, kiranya Bapa Engkau berikan mereka hikmat, kebijaksanaan Tuhan, supaya mereka dapat urus keuangan ini dengan baik Tuhan, dan dengan penuh hikmat. Saya juga berdoa Tuhan bagi mereka yang tidak sempat memberi pada saat ini Tuhan, Engkau berkati juga mereka Tuhan, supaya mereka dapat turut serta Tuhan di hari yang kemudian Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, Engkau sungguh mulia Bapa Tuhan. Terima kasih Yesus yang selalu menjaga kami. Segala pujian, syukur, kemuliaannya bagi nama Engkau Yesus kami, Raja kami yang layak ditinggikan dan disembah. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan Amen. Haleluya. Untuk menyalurkan
menyalurkan persembahan persepuluhan, Anda boleh menyalurkan di nombor akaun yang tertera pada masa kini, ataupun Anda boleh scan QR code yang ada untuk melakukan transaksi. Dan jangan lupa untuk meletakkan BWCC Online as a reference. Anda juga diminta untuk screenshot berisi transaksi Anda dan dihantarkan ke BWCC Online Admin di nomor telefon yang tertera pada masa kini. Shalom untuk setiap daripada kita pada pagi hari ini. Saya sangat mengucap syukur dan sangat berterima kasih dan bersyukur, puji Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan di dalam setiap daripada kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saya akan kongsikan firman Tuhan daripada Yesaya 40 ayat 31 telah menjadi salah satu tema menjadi tema kita pada bulan ini, yaitu SOAR, S-O dan juga E-R. SOAR yang kita ambil, yang kita petik daripada Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita semua berdoa. Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap daripada kami ya Bapa pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami sangat berterima kasih untuk setiap daripada pekerjaan yang telah Engkau lakukan dalam setiap daripada kami. Pada hari minggu ini Tuhan, kami ingin beribadah kepada Engkau Tuhan, memuji Engkau, mengucap syukur dan juga mendengarkan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah berdoa. Amin. Nah, dalam firman Tuhan yang ingin saya kongsikan pada pagi hari ini, itu sama juga tema kita adalah SOAR, terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Itu dalam bahasa Malaysia mungkin itu adalah helang. Kita boleh lihat bagaimana, kita boleh lihat daripada kitab Yesaya itu sendiri. Konteks daripada kitab Yesaya ini dari bagaimana orang-orang Israel pada masa itu mereka tidak setia. Mereka tidak setia kepada Allah. Mereka melanggar apa yang telah Tuhan nyatakan kepada mereka, dan sehinggalah mereka dibuangkan dari Israel pergi ke tanah Babel. Mereka pergi ke tanah Babel. Dan disitulah mereka menanti-nantikan Tuhan. Mereka berdoa, mereka meratap, mereka menanti-nantikan Tuhan untuk Tuhan itu membela hidup mereka. Nah, Tuhan adalah Tuhan Allah yang sangat mengasihi. Dia mengasihi setiap daripada kita. Dan apapun yang kita lakukan, Dia masih lagi tetap mengasihi kita. Nah, daripada kesengsaraan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu, Tuhan menghantar nabinya, yaitu Nabi Yesaya. Nah, disinilah banyak Nabi Yesaya, dia berdoa, dia menyatakan doanya kepada Tuhan, dia bermazmur dan juga dia bernubuat bagi bangsa-bangsa orang Israel pada masa itu. Sebab itu dia tuliskan di dalam setiap daripada ayat firman-Nya, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan mereka tidak akan menjadi lesu. Bahkan mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, di sini saya akan kongsikan 3 poin daripada firman Tuhan. 3 poin daripada firman Tuhan yang kita akan kajikan bersama-sama daripada kitab Nabi Yesaya. Kalau kita lihat sendiri, sebelum firman Tuhan ayat yang ke-31 ini, kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi di Israel atau apa yang terjadi kepada Yesaya pada ketika itu, dan bagaimana kita boleh melihat, kita boleh aplikasikannya di dalam kehidupan kita sendiri dengan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada tiga karakter Tuhan yang kita boleh pelajari daripada Yesaya 40 ini. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Kita boleh lihat dalam situasi orang Israel pada saat itu. Dia adalah Tuhan yang memperhatikan. Dia tahu situasi kita.
Kita sering dalam suasana yang terjepit, kita sering dalam suasana yang selalu berteriak, kita selalu bertanya kepada Tuhan, manakah Engkau Tuhan? Di manakah Engkau? Di manakah Engkau? Sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Namun sebenarnya kita tahu Tuhan sebenarnya bukan dia tidak mau berbicara, dia bukannya mau berdiam diri, dia bukannya maksudnya dia tidak hidup lagi, dan juga tidak bermaksud yang dia tidak dia bukan mau meninggalkan kita sebagai orang-orang yang yatim piatu pada saat itu. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi sebenarnya di dalam ayat 26 dengan sampailah ayat yang ke-28. Oke, ayat 26 sampailah ayat yang ke-28. Saya bacakan untuk kita. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Oke, saya bacakan sekali lagi. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dengan menyuruhnya segenap tentera mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini yang selalu dinyatakan oleh orang-orang Israel pada saat itu. Oke, mereka sepertinya mereka tidak sadar diri. Sebab mereka sudah dibuang, Lepas itu bukan setakat meminta maaf, tapi mereka persoalkan lagi. Oh, di mana kau Tuhan? Oh, di mana kau Tuhan? Mana janjimu? Dikatakan seperti itu. Kalau kita lihat, kalau kita reflect kembali daripada hidup kita sendiri, kita banyak yang seperti itu. Kita banyak yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita telah nyatakan janji, kita bernyanyi, oh Tuhan, aku akan melayani Engkau. Tapi kita sendiri, kita terlalu melihat kelemahan diri kita. Kita terlalu melihat masalah dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Manusia sentiasa menginginkan benda-benda yang mereka inginkan, Oke, dia selalu inginkan benda-benda yang mereka inginkan saja. Kita terlalu fikir tentang masalah. Kita terlalu berfikir tentang hidup kita sendiri. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Oke, sampai saya tahu kalau kau persoalkan siapakah aku sehingga kamu mengasihi aku, itu bagus. Tapi kalau kamu menyatakan siapakah aku ini Tuhan, saya ini biasa-biasa saja, saya tidak layak untuk terima kasih karunia Engkau. Banyak kita berpikiran seperti itu. Tapi ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah pun membiarkan kita sendirian. Oke, memang selalu manusia mereka ingin apa? Mereka mau kita manusia itu selalu berfikir untuk masalah saja, terutama mereka yang punya anxiety. Ini memang salah satu yang lumrah manusia lah. Memang satu kelemahan kita sebagai manusia. Tapi janganlah kita terlalu melihat kelemahan kita sendiri sehingga kita lupa akan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Nah, daripada first point ini, mari kita belajar untuk terus percayakan kepada Tuhan. Kita terus percaya kepada Dia. Kita harus tahu pengetahuan bahwa Tuhan itu berkuasa. Dia mampu untuk mengatasi segala masalah kita. Itu adalah sangat berkuasa. Itu adalah karakter Tuhan yang pertama yang kita boleh belajar daripada firman ini. Oke. Namun poin yang kedua adalah Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan yang memberi kekuatan. Kita baca di dalam ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Nah, kita boleh lihat, Tuhan ingin memberikan kita kekuatan, terutamanya kepada mereka yang lelah, mungkin kepada mereka yang tidak berdaya. Kenapa dia katakan seperti itu? Sebab dia tahu melayani Tuhan dan juga menjadi orang percaya itu bukanlah sesuatu yang senang, bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab kita selalu dikuatkan, kita selalu didorong, ataupun mungkin we are convicted to do good things. Kita tidak boleh melakukan benda-benda yang tidak baik. Walaupun kadang-kadang kita lakukan benda-benda terbaik, kita akan sangat menyesal. So, kenapa benda-benda ini yang membuatkan kita rasa lemah, yang membuatkan kita rasa lelah, yang membuatkan kita rasa kadang-kadang penat? Apatah lagi mereka yang melayani, apalagi mereka yang selalu melayani tapi tidak mendapat kekuatan daripada Allah. Namun daripada firman Tuhan ini, saya ingin nyatakan daripada kita di sini. Tidak bermaksud saya tidak akan melayani lagi. Tidak bermaksud saya tidak maulah beribadah lagi, terlalu memberatkan saya. Tidak. Tuhan akan memberikan kekuatan
kepada setiap daripada kita, terutama mereka yang senantiasa menantikan kekuatan daripada Tuhan. So itu dia nyatakan seperti helang tersebut. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap daripada kita. Namun how? Bagaimana? Kita boleh lihat daripada firman Tuhan itu sendiri, daripada tema yang kita ada di dalam gereja kita sendiri, bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan itu seperti helang. Seperti helang, bahwa mereka akan terbang tinggi, terbang sangat tinggi, sehingga mereka melupakan apa yang sedang mereka alami. Untuk kita menerima kekuatan kepada Tuhan, kita harus menantikan, kita harus menanti Tuhan, kita harus menantikan Tuhan. Setiap daripada kita harus belajar untuk membiarkan Tuhan, untuk berusaha menyatakan bahwa untuk kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Memang sangat setiap daripada kita pernah merasa lemah, kita pernah membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan yang selalu sepatutnya memberikan kekuatan, tapi sebagai manusia kita selalu cenderung untuk kontrol. Maksudnya untuk selalu in control. Kita selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah kita dengan kedagingan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Well, we are made to be like that. Apatah lagi dengan setiap daripada kita yang memang seorang yang berdikari. Kita sudah biasa untuk menyelesaikan masalah kita sendiri tanpa pertolongan orang lain. Tapi kalau itu ada a matters of heart, ataupun itu ada a matters of your relationship with God, ataupun spiritual kerohanian kita, itu yang harus Tuhan campur tangan. Tuhan harus campur tangan. Setiap beban yang kita alami sekarang, ada satu beban yang bukan untuk kita tanggung, tapi untuk Tuhan tanggung. So hidup kita bukan hidup kita lagi, hati kita bukan hati kita lagi, tapi Tuhan yang harus pegang itu semua. So itu kenapa Tuhan menyatakan, aku adalah kekuatan. Aku akan memberikan kekuatan kepada mereka yang lelah dan menambahkan semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Why? Kerana ayat 30, kita boleh lihat ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kenapa? Sebab Tuhan tahu bahwa orang-orang muda sekarang, orang-orang yang aktif, yang bersemangat, mereka tidak akan menjadi selalu bersemangat sebenarnya. Akan ada satu masa kita akan ada burning point kita sendiri, kita ada boiling point kita sendiri, kita ada tired point kita sendiri. Sehingga kita menjadi lelah dan teruna-teruna jatuh tersandung. Banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Kerana di dunia ini bukan kita saja, ada banyak benda-benda yang tidak baik, ada banyak benda-benda yang sentiasa menggoda kita. Tuhan yang memberikan kekuatan ini bermaksud daripada Yesaya 40 ayat 29 hingga 30 mengajar kita untuk kita menantikan Tuhan, dan di dalam penantian kita Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita boleh tenang. Kepuasan yang kepada Kristus lah yang memuaskan kita, yang memberikan kita sukacita di tengah penantian kita dalam situasi apapun. So apa yang kita boleh belajar? Untuk Tuhan kita memberikan kekuatan, kita harus dekat dan mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, Kristus Yesus. Karena dengan itulah kita boleh meneruskan mendapatkan kekuatan. Itu yang membuatkan kita boleh lagi dapat kekuatan seperti burung raja wali ini. Amin. Nah, poin yang ketiga, daripada poin yang pertama, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, kedua adalah Tuhan yang memberikan kekuatan, dan poin yang ketiga yaitu Tuhan ingin kita mempunyai mata seperti Dia, ataupun Tuhan ingin kita mempunyai mentality seperti Dia. Tuhan mau untuk kita mempunyai mentality seperti Dia. Tuhan menjanjikan, kalau kita lihat daripada ayat 31. Nah, ini yang menjadi poin yang paling penting di dalam 3 poin ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kenapa? Saya percaya daripada kita sudah belajar bagaimana burung raja wali itu menjadi kekuatan, bagaimana proses untuk menjadi helang itu, untuk dia teruskan untuk dia terus hidup 40 tahun lagi adalah dengan proses hidupnya sendiri. Dia punya paruh itu dipecahkan, dia punya sayap itu, bulu-bulunya itu dikoyakkan supaya mendapat bulu yang baru, paruhnya dipecahkan supaya mendapat paruh yang baru. Kenapa Tuhan menggunakan istilah ataupun menggunakan simbolik perumpamaan raja wali ataupun burung helang ini? Adalah kerana Dia mau kita melihat seperti Dia lihat. Amin. Kalau kita lihat
burung Raja Wali dan burung-burung yang lain. Burung-burung yang lain mereka tidak dapat terbang tinggi sebab dengan kapasitas mereka sendiri, dia punya sayap itu tidak terlalu besar. Oke, mereka cuma dapat melihat benda-benda yang kecil. Mereka tidak dapat melihat jauh. Mereka dapat melihat bangsa-bangsa yang kecil saja. Apatah lagi burung hantu, cuma dapat lihat pada waktu malam. Kalau ada mangsa yang jalan, dia makanlah. Kalau ada mangsa jalan, dia makanlah, dia memburulah, dan sebagainya. Tapi mengapa Tuhan menggunakan burung Raja Wali sebagai satu perumpamaan? Adalah supaya kita nampak lebih tinggi lagi, supaya kita nampak lebih tinggi lagi, supaya kita melihat jauh, supaya kita see the biggest picture. Apabila kita sudah melihat semuanya, apabila kita terbang tinggi, terbang paling tinggi, kita melihat semuanya, kita akan lihat mangsa-mangsa, ataupun kita akan melihat burung-burung. Kalau burung ulang itu dia akan nampak mangsa-mangsa mana yang perlu dia, mana satu yang dia harus terkam, mana satu yang harus dia makan, mana satu yang harus dia buru dan sebagainya. Di mana macam mana mau terbang, macam mana mau tangkap. Dia akan guna dia punya paruh ataupun dia guna dia punya cakar dan sebagainya. Dia akan lebih strategik, dia akan lebih kuat lagi. Why? Because he see the biggest picture. Dia lihat paling tinggi, dia melihat semuanya. Dia cuma melihat peluang, opportunity, and opportunity. Berbanding dengan burung-burung yang lain, orang burung-burung yang kecil, mereka akan melihat semuanya. Dia akan lihat, ada risiko, ada benda-benda ini. Risiko, saya tidak dapat buat benda ini. Kalau macam mana saya mau cari mangsa dia? Saya tunggu. Ingat, tunggu dengan menanti itu adalah satu perkara yang berbeza, mengikut konteks daripada ayat ini. Kalau kita menanti ataupun menunggu seperti burung kecil ini, kita akan sentiasa kelaparan, kita akan sentiasa lapar, kita akan sentiasa lemah, dan sampai akhirnya kita mati. Kenapa Tuhan menggunakan helang? Dia mau kita melihat lebih jauh, dia mau melihat kita the biggest picture. Nah, macam mana kita aplikasikan dalam hidup kita? Once we see as an eagle see, once we see as God see. Apabila orang datang kepada kita dengan masalah, dengan propaganda, dengan benda-benda yang tidak baik, kita akan lihat bagaimana untuk melayani orang tersebut. Kita akan lihat apa yang membuatkan dia seperti itu. Bukannya kita blame, bukannya kita melihat ini, saya tidak mau dekat dengan dia lah, banyak masalah tuh, terlalu banyak masalah, itulah saya tidak mau dekat dengan dia. Tidak. Apabila kamu lihat seperti mana Tuhan melihat, seperti helang ini melihat, kita akan lihat opportunity. Apabila kita lihat masalah, apabila datang masalah dalam hidup kita, atau masalah datang daripada gereja kita akan lihat, kita akan lihat pelayanan, kita akan lihat there's a ministry in this. Kita perlu jangkau mereka, kita perlu melayani mereka. Amin. Ini yang Tuhan ingin nyatakan daripada setiap daripada kita. Apabila godaan itu datang, apabila pencobaan itu datang, apabila ada pengsekatan itu terjadi, kita akan tahu, ini adalah tipu muslihat iblis. I will not dwell by this. Aku tidak akan dipengaruhi oleh benda-benda yang seperti ini. Namun saya akan lihat ini sebagai satu pelayanan, untuk satu proses dalam hidup saya, untuk saya melayani Tuhan, untuk saya terus dekat kepada Tuhan. Ini yang Tuhan ingin nyatakan kepada setiap daripada kita. When we see the biggest picture, kita lihat semuanya adalah satu peluang, bukannya masalah. Kenapa kita selalu stuck di dalam pelayanan, ataupun kita selalu penat dalam pelayanan? Karena kita cuma boleh terbang sekecil ini saja, tidak sampai di atas. Itulah kenapa kita selalu blame orang lain, kita selalu blame diri kita sendiri. Kita masih lagi stuck di dalam diri kita sendiri. Seperti yang sudah dikatakan, mungkin ada daripada yang berkhotbah selain daripada yang lain, yang menyatakan proses itu yang membuatkan kita lebih terbang tinggi, proses itu yang membuatkan kita lebih melihat lebih jauh. Daripada poin yang pertama, kedua, dan ketiga, ini adalah satu proses yang Tuhan ingin nyatakan kepada setiap daripada kita. Kebaikan kita cuma stuck di poin yang pertama. Kita tahu Tuhan itu berkuasa, kita sentiasa menantikan Tuhan, tapi kita gagal untuk melihat seperti Tuhan. Kita gagal untuk melihat seperti minda Tuhan. Nah, sebagai mungkin saya akan tutup pengosian saya pada pagi hari ini dan kesaksian daripada diri saya sendiri. Kan saya masuk dalam proses berapa? Mendekat 2 tahun kan sudah.
mau dekat 2 tahun sudahlah untuk menjadi seorang hamba Tuhan ataupun melayani apapun yang saya lakukan. Ada banyak cabaran dan juga ada banyak rintangan yang saya lalui. Namun saya rasa antara semua benda-benda yang selalu saya struggle ataupun yang selalu saya susah mau buat, bukanlah pelayanan. Pelayanan itu memang saya oke dengan pelayanan. Saya sangat suka melayani, itu menjadi passion saya. Tapi untuk mengatur orang untuk melayani, itu adalah satu perkara yang paling suka untuk dilakukan. Sebab saya sendiri, saya bukan orang yang suka memaksa. Saya bukan orang yang suka memaksa. Saya juga bukan orang yang suka push orang kadang-kadang. Sebab bukan senang mau push orang. Saya boleh push diri saya sendiri, tapi untuk push orang itu memang agak sukar. Tapi sebagai hamba Tuhan, kita perlu belajar untuk menjalani ini semualah. Sehingga apa yang terjadi, ada satu perkara yang saya atur pelayanan, orang-orang yang saya layani tidak percayakan saya. Bahkan orang-orang yang saya layani reject saya begitu. Mereka tidak percaya. Mungkin disebabkan saya masih muda, ataupun mungkin sebab saya masih lagi macam muda lah, ataupun menjadi pastor yang muda begitu. Daripada first orang lihat saya itu seperti just a volunteer, terus tiba-tiba menjadi seorang pastor, untuk mereka dengar apa yang saya ingin katakan, itu mereka rasa tercabar dan mereka merasakan tidak cukup, katakan begitu. Saya tidak tahu, saya tidak pastilah. Tapi yang satu yang saya pasti, saya rasa diri saya direndahkan, saya rasa diri saya ditolak, saya rasa diri saya tidak dianggap serius. Nah, dalam mengatur pelayanan seperti itu, dia banyak menyoalkan diri saya lah, macam yang saya rasa yang apalah, macam yang ada rasa rendah diri, ada rasa benda macam yang kau tidak layak untuk melayani, ada rasa yang macam adakah yang kau mau teruskan, bilang begitu. Sebab macam yang benda kamu akan macam yang saya stuck di sana lah, yang macam yang sepatutnya saya tahu Tuhan itu berkuasa, tapi apabila godaan ini, pencobaan ini datang, rintangan ini datang, saya rasa saya start untuk persoalkan diri saya sendiri. Nah, di situ saya tanya Tuhan, saya berdoa, saya menangis, saya berdoa, Tuhan, bolehkah saya teruskan nih? Saya bilang, saya berdoa, sampailah tiba-tiba datanglah kira macam Pastor Perry yang bantu saya untuk terus kuatkan saya, katakan I trust you can do this. So itu kenapa saya ambil kamu di dalam pelayanan. Dan bukan saja Pastor Perry, ada beberapa lagi pelayan yang lain katakan you can do this. Saya percaya kau boleh buat ini. Walaupun kau masih muda, walaupun kau belum ada mungkin pengalaman yang masih lagi kurang begitu, tapi mereka percayakan saya begitu. And there I start to realize yang banyak lagi orang percayakan saya daripada hanya sedikit orang yang kira macam yang pandang rendah ataupun reject saya begitu. So saya teruskan saja pelayanan tersebut. Saya atur saja pelayanan, sama ada orang suka ataupun tidak. Tapi through the whole process, puji Tuhan, pengaturan pelayanan tersebut dia berjalan dengan lancar. Saya tahu macam yang benda-benda ini, apatah lagi sebagai hamba Tuhan, saya akan berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Saya akan berjumpa dengan orang-orang yang degil, orang-orang yang strong character, orang-orang yang yang mungkin in denial dan sebagainya. Saya kenal lihat mereka ini sebagai orang yang perlu dilayani. Saya kenal lihat bahwa bahwa mereka ini adalah anak-anak Tuhan saja. So along the way, untuk saya lihat lebih panjang lagi, saya akan mengatur gereja, saya akan jadi gembala di gereja. Akan ada banyak orang-orang yang saya akan jumpa, ada banyak orang-orang yang akan terus membuatkan saya down. Tapi saya percaya along the way, saya ambil ini sebagai satu proses untuk saya maju di dalam pelayanan, untuk saya teruskan apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Terus menantikan apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Penantian dan juga menunggu itu bukan perkara yang sama, mengikut daripada konteks ayat inilah. Kalau kita tunggu, kita diam, kita tidak buat apa-apa, itu akan tinggal tunggu kita mati saja, seperti yang burung kecil itulah, ataupun mungkin helang. Sebenarnya dia helang, tapi dia tidak mau hancurkan paruh dia, tidak mau koyakkan bulu dia begitu dan sebagainya. Kalau kita masih lagi menunggu saja, itu yang terjadi. Tapi penantian yang Tuhan harapkan, yang seperti yang Tuhan nyatakan di dalam kitab Yesaya ini adalah untuk terus setia. Daripada 3 poin itu, 1, mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan yang poin terakhir adalah Tuhan mau ataupun
Tuhan mau untuk kita mempunyai minda seperti dia, ataupun Tuhan mau untuk kita melihat seperti dia. Nah, saya harap daripada perkongsian pada pagi hari ini dapat memberikan kita kekuatan, dapat memberikan kita dorongan untuk kita terus melayani, untuk kita terus setia menanti Tuhan. Mungkin ada beberapa pelayanan kita yang kita rasakan lelah, kita rasa penat, so kita lakukan itu banyak-banyak kali, apatah lagi kalau jumlah itu semakin kecil, semakin sedikit kan. Tapi jangan dipengaruhi oleh quantity, jangan dipengaruhi oleh quality orang-orang yang melakukan itu semua, tapi dipengaruhilah oleh penantian kita tentang Tuhan. Okay? Stand still. Terus setia melayani Tuhan. Tidak kira orang datang itu kecil, orang yang datang itu cuma sedikit. Oh, it's okay, just give your best. Katakan begitu, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Haleluya. Nah, so itu saja firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari saya bawa kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap daripada kami. Tuhan, kami bersyukur dan sangat berterima kasih untuk anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap daripada mereka, Tuhan Bapa, agar mereka melihat Engkau Tuhan, agar mereka terus setia kepada Engkau Tuhan, supaya mereka melihat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Tuhan. Di dalam penantian mereka Tuhan, di dalam proses yang mereka alami ya Tuhan, saya berdoa agar Engkau terus berikan mereka kekuatan, terus memperingati mereka Tuhan bahwa Engkau akan selalu bersama-sama dengan mereka ya Bapa. Saya berdoa Tuhan untuk setiap daripada jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Nama Tuhan Yesus Kristus saya telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan sebentar tadi yang disampaikan oleh Pastor Johnny kita. Jadi mari kita terus tanamkan firman Tuhan itu di dalam hati kita dan menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Jadi sekarang mari kita teruskan dengan highlights dan announcement. Dan sebelum itu, mari kita sama-sama saksikan video ini. Video sebentar tadi merupakan aktiviti mingguan gereja kita. Sekiranya Anda ingin turut serta, Anda boleh berhubung dengan asya-asya yang bertugas pada pagi hari ini. Oke, jangan malu-malu ya. Jadi Anda sangat dialu-alukan untuk turut serta di dalam semua aktiviti mingguan gereja kita. Alright, jadi next announcement kita adalah tentang tithes dan offering. Jadi persembahan ataupun persepuluhan kita boleh salurkan ke nomor account yang tertera di screen Anda pada saat ini. Anda juga boleh mengimbas QR code ini dengan menggunakan aplikasi perbankan ataupun e-wallet Anda. Dan Anda boleh letakkan BWCC sebagai rujukan dan screenshot receipt Anda dan boleh dihantar ke BWCC online admin di nomor telepon yang tertera di screen Anda melalui WhatsApp untuk tujuan record. Alright, jadi itu saja highlights dan announcement kita untuk minggu ini. Jadi dan sebelum kita bersurai daripada ibadah online kita hari ini, mari kita sama-sama mau berdoa dan sekali lagi kita menjemput Pastor Johnny untuk membawa kita di dalam doa penutup serta benediction. Haleluya. Oke, ibadah kita sudah habis sampai di sini saja. Mari saya bawa kita semua untuk doa berkat ataupun doa penutup, benediction untuk setiap daripada kita. Maka kalau kamu boleh buka kamera, terus angkat tangan dan saya akan doakan kepada setiap daripada kamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Tuhan, terima kasih untuk setiap daripada anak-anak-Mu yang telah datang pada pagi hari ini Tuhan. Kau lihat hati mereka Tuhan Bapa.
Kau lihat persekutuan ini Tuhan, Kau terus kuatkan mereka ya Bapa. Saya berdoa Tuhan Yesus, walaupun mungkin ada dari mereka yang tidak bersama-sama Tuhan, mungkin ada mereka yang jauh Tuhan, walaupun mereka ini secara online ya Bapa, saya berdoa Tuhan untuk persekutuan ini. Saya berdoa untuk setiap daripada anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan dengan kekuatan-Mu Tuhan Bapa. Kau berkati mereka dengan roh-Mu Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa. Saya berdoa agar Engkau terus kuatkan mereka di dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka, dan juga sebagainya Tuhan. Saya berdoa Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan Tuhan, berikan mereka hati yang setia kepada Engkau ya Bapa. Tidak kira Tuhan, Engkau tahu dalam hidup mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, yang mereka lakukan kepada Engkau Tuhan, yang tidak dilihat oleh orang-orang Tuhan, itu Engkau berkati ya Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa Tuhan, Engkau berkati keluarga mereka juga Tuhan, daripada keluarga mereka Tuhan Yesus, Engkau berkati secara kesehatan mereka Tuhan, daripada berkat ekonomi mereka Tuhan, keuangan dan sebagainya Tuhan. Saya berdoa Tuhan Yesus Kristus, Kau limpahkan berkat untuk setiap daripada anak-anak-Mu yang telah melayani Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nama Tuhan Yesus Kristus saya lepaskan berkat. Haleluya, amin. Haleluya. Bye bye semua.